Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Pentakosta ciri khasnya adalah sukacita. Pada sore hari ini saya mau mengangkat seorang tokoh yang hidupnya pernah hancur berantakan. Dia mengalami hidupnya sudah tidak berarti lagi. Dia dijauhi oleh orang-orang sekampungnya. Dia merasa selalu dihina, bahkan dipandang salah. Dia tidak merasakan arti dari hidupnya. Suatu ketika, dia mencoba menghindar dari masyarakatnya karena dia sudah tidak tahan lagi. Keluarganya berantakan, rumah tangganya hancur. Dia mencari dan mencari, tetapi tidak juga menemukan makna kehidupan. Tidak ada sesuatu pun yang mampu mengisi kekosongan batinnya. Suatu ketika, dalam kesendiriannya, dia pergi ke sebuah sumur, di mana orang-orang pergi mengambil air setiap pagi, selalu bersama-sama. Tetapi tokoh ini, dia tidak tahan dengan segala gosip, dengan segala omongan jelek tentang dirinya. Maka dia pergi ke sebuah sumur untuk mengambil air di siang hari. Dalam kesunyiannya, dalam kesepiannya, hatinya merintih. Dia mengalami kosong dalam hidupnya. Sampai pada suatu saat, muncul seorang sosok yang begitu berwibawa, begitu berkarisma, yang langsung menimbulkan sebuah daya tarik dalam jiwanya. Tapi dia masih takut, dia masih ragu. Dia ragu untuk dihakimi, dia takut untuk dianggap salah dan salah lagi. Sampai suatu ketika tokoh ini berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Dengan pengalamannya di masa lalu, dia ragu-ragu, dia masih curiga, dia belum mengenal sosok pribadi yang membuat hatinya bergetar ini. Lalu dengan sinis dia berkata, "Engkau orang Yahudi, masakan engkau meminta air kepadaku? Aku orang Samaria." Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kata-kata ini tercermin jeritan hatinya, protes keras bahwa dia selalu dianggap salah dan salah lagi, betapapun banyaknya usaha yang telah dia coba. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, sosok karismatik yang mulai menarik hatinya ini berkata kepadanya dengan bijaksana, lagi-lagi dengan sebuah karisma, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Lalu dengan keraguannya dia masih ragu, dia masih pesimis, tetapi hatinya mulai tertarik dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut sosok yang luar biasa ini. Dia berkata, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam." Lalu sosok pribadi hebat ini mengajaknya untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam sebuah misteri kasih Allah. Sehingga dia pun menyerah. Dia merasa dipahami, dia merasa dimengerti, dan dia menemukan kembali sebuah gairah kehidupan, sebuah makna hidup yang telah lama dicarinya, kini ada di depan matanya. Sampai dia berkata, "Tuhan, berilah aku air itu." Saudara-saudaraku yang terkasih, perempuan ini, perempuan Samaria yang seringkali dianggap remeh, seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat, tetapi menemukan sebuah makna hidup.
Tetapi saudara-saudara, cerita belum selesai sampai di sini. Saya, Romo Yosef, akan membuka sebuah misteri baru yang ditawarkan. Apa yang diminta oleh si perempuan ini? Dan apa yang diberikan oleh Yesus sesungguhnya? Kalau kita mau buka di Injil Yohanes bab 7, di situ Yesus berfirman tentang air sumber hidup. Saya akan buka satu persatu apa yang diberikan oleh Yesus tentang air hidup. Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, darinya akan keluar air yang mengalir. Mengalir dari hatinya aliran-aliran air hidup." Secara indah dikatakan, yang dimaksudkan olehnya adalah roh, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, Pentakosta, saatnya Roh Kudus hadir dalam gerejanya. Roh Kudus hadir dalam hati setiap orang beriman. Tidak hanya membuat orang mampu berkata-kata, mampu mewartakan firman, bahkan dengan bahasa roh. Bukan hanya memampukan gereja menemukan kembali gairah hidupnya, tetapi Roh Kudus adalah kasih karunia yang diberikan Yesus kepada manusia, kepada saya dan juga kepada Anda semua yang di sini maupun di rumah. Sebagaimana Yesus memberikan itu kepada perempuan yang meminta kepadanya. Saudara, begitu Roh Kudus hadir dalam diri perempuan yang hancur hidupnya, dia menemukan kembali makna hidup. Saudaraku yang terkasih, di zaman modern ini banyak orang sukses, banyak orang dikenal di mana-mana, banyak orang bisa melakukan ini dan itu. Tetapi sesungguhnya jauh di dalam hatinya ada sebuah kekosongan tentang untuk apa aku hidup. Apa makna hidupku? Roh Kudus yang akan kita terima dalam hari raya Pentakosta membuat kita menemukan kembali makna hidup, bahwa diri kita sangat dikasihi oleh Allah dan dialah alasan kita untuk hidup. Saudara, kalau saya tanya kepada Anda, apa yang membuat hidup Anda berarti saat ini? Silakan renungkan dalam hati kita masing-masing. Saya ulang, apa yang membuat hidupmu berarti saat ini? Silakan temukan dalam dirimu masing-masing, dalam hati Anda masing-masing, apa yang membuat hidupmu berarti. Saya, Romo Yosef, saya hanyalah pribadi biasa. Satu hal yang saya syukuri ketika saya menemukan makna dan arti hidup saya, yaitu ketika saya menjadi seorang imam. Saya boleh hidup, menghidupi panggilan ini dengan penuh sukacita. Meskipun akan ada banyak air mata, suka, duka, tawa dan air mata, tetapi saya percaya Roh Kudus yang telah berkarya dalam diri saya, dan saya juga percaya berkarya dalam diri Anda semua, memampukan kita, menguatkan kita melewati segala macam cobaan hidup. Bersama Roh Kudus, aku kuat. Bagaimana dengan Anda semua? Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita tutup renungan ini dengan sebuah lagu. Lagi-lagi sebuah lagu dari orang yang diubah oleh Allah. Dalam penderitaan, dalam kehancuran, dalam ketidakberartian hidupnya, tapi dia disentuh oleh Allah. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudaraku terkasih, bila Tuhan mau berkarya bagi Yabes, Tuhan juga bisa berkarya untuk saya dan juga untuk Anda semua. Amin. Amin. Satu kali lagi doa Yabes.